bahwa sebuah luka di hatinya kemudian dipertemukan kamu, ya. Dalam saat dipertemukan dengan kamu pun dia dalam keadaan yang ragu-ragu dalam mengambil sebuah tindakan. Intinya hubungan ini hanya sebatas suka sama suka. Di antaranya saling membutuhkan. Kalau orang dewasa ya kebutuhan bla 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 dan bla bla bla, ya seperti itu. Tetapi kemudian sering waktu dia kayak ngerasa ada kecocokan, tetapi disayangkan, ya. Seseorang yang kamu pertanyakan ini adalah seseorang yang memang sebagian, ya, tidak semuanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa. Apa kabar? Semoga kabar baik, ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Kondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa di general reading, ya. Seperti biasa kita akan kepoin, ya, bagaimana isi hatinya padamu, ya. Oke, di sini Kondes sudah siapkan 2 tumpuk kartu. Sebelah kiri mewakili daripada perasaan si dia, ya, tentang hatinya. Sebelah kanan sebagai klarifikasinya, ya. Caranya bagaimana, Des? Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Kalau perlu ambil fotonya, ya, biar lebih fokus. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini kartu tarot hanya sebagai media prediksi saja. Jadi tetap fokusnya pada Allah, karena Allah yang mempunyai jawaban yang tepat dan benar. Oke, Kondes akan mulai fokus. Bagaimana isi hatinya padamu? Ya, masih bersama Kondes Mendes, tarot tentang hati dan jiwa. Fokus, ya. Kondes akan shuffle. Kita mendapatkan kartu Three of Swords, ya. Sedih atau patah hati, ya. Ini perasaan dia, ya. Kita ambil kartu selanjutnya. Ada Page of Wands, ya. Awal tindakan tapi ragu-ragu gitu loh. Awalan tindakan yang ragu-ragu, ya. Kita ambil lagi. Di sini ada The Devil. Hubungan yang bisa dibilang sebatas suka sama suka aja karena kebutuhan, ya. Kita fokus. Oke, jumping, ya. Tunggu, aku ambil dulu. Oke, kita shuffle lagi. Ada King of Wands, ya. Awalnya hubungan ini dia begini. Dia datang ke kamu di saat dia merasa sedih, di saat dia merasa patah hati, ya. Jadi dia dalam segala tindakan dia itu ngerasa ragu-ragu, dan hubungan ini menurut dia, perasaan dia, ya, ini maunya dia tuh hanya sebatas suka sama suka aja, ya. Dewasa dengan dewasa, suka sama suka, ya, sebuah kebutuhan diantaranya juga. Tetapi kemudian di sini ada yang namanya chemistry. Terjalinlah sebuah chemistry, ya. Sosok ini lebih dibilang maskulin yang penuh tanggung jawab atau bahkan mempunyai tanggung jawab, ya, seperti itu. Kita akan lihat lagi, ya. Ada The Emperor. Fokus. Ada seiring waktu, ada The Wheel of Fortune. Seiring waktu, berjalannya waktu, akan ada perubahan menjadi lebih baik, akan ada perubahan, intinya seperti itu. Dengan cepat perubahan itu terjadi, ya. Kita akan lihat, ya.
Ya, jadi seiring waktu nanti akan terjadi perubahan ya, perubahan untuk hal apa Des? Kita akan lihat perubahan untuk menjadi lebih baik atau bagaimana. Tetapi di sini Wheel of Fortune turun, dimana ini bisa dimaknai sebagai perubahan seiring waktu akan terjadi perubahan dengan cepat, seperti itu. Kita akan lihat klarifikasinya. Bagaimana isi hatinya padamu? Ya, klarifikasinya. Masih bersama aku Desmendis Tarot tentang hati dan jiwa. Ada Five of Wands, ada pertengkaran. Ya. Ada pertengkaran di sini. Ada pergolakan. Tentang sebuah ego. Sebuah ego dimana terjadi di hubungan ini nanti. Hubungannya hanya sebatas suka sama suka, karena di sisi lain dia membawa sebuah luka di hatinya, kemudian dipertemukan kamu ya. Dalam saat dipertemukan dengan kamu pun dia dalam keadaan yang ragu-ragu dalam mengambil sebuah tindakan. Intinya hubungan ini hanya sebatas suka sama suka. Di antaranya saling membutuhkan. Kalau orang dewasa ya kebutuhan bla 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 dan bla 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 ya, seperti itu. Tetapi kemudian sering waktu dia kayak ngerasa ada kecocokan, tetapi disayangkan ya. Seseorang yang kamu pertanyakan ini adalah seseorang yang memang sebagian ya, tidak semuanya sudah mempunyai sebuah beban tanggung jawab. Kalau nggak single parent ya dia sudah berumah tangga atau kepala keluarga, karena di sini ada digambarkan keluarga. Kemudian sering waktu, nanti seiring berjalannya waktu, hubungan itu akan terjadi namanya pertengkaran ya, pertengkaran atau salah paham dalam hubungan cinta atau perdebatan, karena ego masing-masing. Kalian berdua saling mempunyai ego ya, dimana di sisi lain dia juga merasakan bahwa kamu adalah sosok yang mandiri, sosok yang baik, sosok yang penyayang. Tetapi ada sebagian juga sebagai seorang pemimpin, ada sebagian yang lagi menunggu pasangannya melahirkan. Ada yang akan pasangannya melahirkan kemudian dipertemukan dengan kamu. Di saat dipertemukan kamu dalam keadaan pertengkaran, ada sebagian seperti itu ya, karena dia sebenarnya mencintai tulus dengan pasangannya itu, termasuk mencintai kamu juga, seperti itu ya. Sering waktu akan datang namanya cinta untuk kamu. Tetapi buat yang udah berpasangan ya, yang sudah berdiling dengan orang yang sudah punya pasangan, ada yang sebagian menunggu pasangannya lahiran. Tetapi ada juga yang memang dia ada semacam patah hati atau terluka, dan hubungan ini adalah hubungan cinta segitiga, seperti itu, antara kamu, dia, dan dia. Kalau yang single parent, kalau dia mudah punya anak, ya itulah orang ketiganya. Kalau yang berdiling dengan pasangan orang lain itu ya sekarang lagi menunggu kelahiran. Tetapi hubungan ini nanti akan seiring waktu kan ada kecocokan, ada chemistry. Walau awalnya cuma sebatas suka sama suka, ada namanya kebutuhan, tetapi seiring waktu akan datang namanya ketulusan, apa namanya, cinta besar ya, cinta besar buat kamu. Tetapi kemudian nanti akan terjadi sebuah pertengkaran di mana membicarakan tentang orang ketiga yang bukan menjadi penghalang ya, karena ego. Sisi lain dia mempertahankan pasangannya, sisi lain dia mempertahankan sebagai single parent yang bertanggung jawab terhadap di belakang dia. Segitupun kamu menuntut hal yang lebih dari orang itu, seperti itu. Bagaimana perasaan hati dia padamu? Kalau Gondes lihat cuma sebatas suka sama suka, tidak ada cinta yang terbentuk di sini. Tapi dia memang sempat dapat chemistry dengan kamu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi nanti? Kalian masing-masing itu gelisah, karena ini adalah hubungan cinta segitiga ya, gelisah. Jadi kalau menurut aku harus gimana Des? Seperti
pertimbangkan kembali. Kalau kalian berdiri dengan siapa, dengan siapapun dan dengan apapun itu, ya misalkan dengan orang yang sudah menikah, pertimbangkan kembali, dengan yang sudah single parent, pertimbangkan kembali. Apapun dalam bentuk hubungan apapun, ya kalau sekiranya kamu merasa di situ ada ganjalan atau ada keraguan-keraguan, jadi harus dipertimbangkan secara matang-matang. Jangan sampai kamu menyesal setelah terjalun jauh, kamu baru menyadari bahwa aku dalam keadaan keterjebakan. Tidak boleh seperti itu. Teman Gondes harus lebih hati-hati dalam menjalin hubungan apapun itu, tetapi tidak boleh parnot, tidak boleh suudon, yang pasti tetap yang dinamakan waspada, seperti itu. Gondes melihatnya cinta pun datangnya nanti belakangan. Awalnya kalian hanya sebatas suka sama suka saja, ngomong, ngobrol, cacatan, semua nyambung, kemudian tuker-tukeran foto, kemudian telepon-teleponan, kemudian ketemuan, terjadilah yang namanya the devil, suka sama suka tapi tidak untuk cinta, ya tadi kayak TTM gitu, teman tapi mesra, teman tapi tidak menikah. Dan sisi lain ada yang berdiri dengan pasangan orang lain, ya. Di sini si dia itu lagi menunggu pasangannya melahirkan, seperti itu. Kalau kalian berdealing dengan suami orang, seperti itu yang terlihat di sini, seperti itu. Dan dia memang benar-benar sempat terkesima oleh kamu atau tertarik oleh kamu, kemudian dia kayak memang benar-benar dapat chemistry dari kamu karena kamu sosok yang menyenangkan, sosok yang penyayang, seperti itu, ya, seperti itu. Tetapi tanda kutip ada cinta sebesar apapun di sini adalah hubungan cinta segitiga. Buat yang single parent berarti ada di belakang dia itu, di belakang layar dia itu ada anaknya atau ada orang tuanya. Kalau yang sudah menikah jelas seperti itu. Jadi Gondes sarankan lebih hati-hati. Bagaimana isi hatinya padamu? Hanya sebatas suka sama suka, kemudian ada yang namanya terpesona, ya, terpesona atau dapat chemistry tapi tidak banyak, karena kemudian akan terjadi pertengkaran atau perdebatan argumen karena ego kalian berdua nanti, seperti itu, ya. Dan akhirnya apa? Menimbulkan sebuah kegelisahan, nggak bisa tidur. Lebih baik pikirkan matang-matang sebelum kalian berhubungan jauh atau membuka hati terlalu lebar, ya, buat dia. Jadi kalau Gondes sarankan sih, mending cintailah siapapun 50%, selebihnya nanti setelah ada janur melengkung atau setelah ada kepastian yang jelas, ya. Kalau cuma dijanji-janjiin, ya mending nggak usah aja sih. Banyak kok sekarang yang karena janji justru terpuruk, ya kan. Oke. Bagaimana isi hatinya padamu? Sudah Gondes sampaikan. Semoga ini hanya sekilas aja, ya. tidak memakan durasi lama. Nggak tahu kenapa Gondes ngomong begitu aja, ya. Jadi semoga ya kalau kalian ada di ranah ini, ya, bisa menjadi antisipasi, motivasi dalam pembelajaran. Kamu pasti akan merasakan gejala-gejalanya. Oh iya, ini Des, aku memang merasakan seperti ini. Oh iya Des, aku dipertimbangkan kembali, berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali agar tidak menyesal di kemudian hari. Intinya cintailah apa yang ada di dunia ini menurut, ya, jangan menurut pengertian kamu sendiri, tapi cintailah karena Allah. Karena segala sesuatu seperti ini, ya, kalian dipertemukan dengan seseorang yang sudah mempunyai tanggungan hidup anak gitu misalkan, atau mempunyai tanggungan istri, ya. Ini bukan karena sebuah kebetulan, ini pembelajaran buat kamu. Gunakan ini sebagai pembelajaran buat kamu, bahwa hidup itu butuh pembelajaran, ya. Tidak ada hidup yang mulus tanpa pembelajaran. Itu justru kita harus takut, kenapa ya kok aku nggak ditegur. Nah, itu kamu harus bertanya-tanya pada diri sendiri dan introspeksi. Oke, ada kesalahan adalah milik Gondes Mendes tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sama Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkati. Amin.